Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Devi Wahdania dengan NIM P0722017031. Saya mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Senam Ergonomik di Era New Normal terhadap Penurunan Kadar Asam Urat pada Lansia dengan Artritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Lolo. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Nurse Wiyadi Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan selaku Ketua Penguji, dan Ibu Nurse Arsyawina Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan sebagai anggota penguji 1, dan Bapak Nurse Prana Adrianur Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan sebagai anggota penguji 2. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke latar belakang. Secara global, pada tahun 2019 terdapat 703 juta lansia berusia 65 tahun atau lebih. Terjadi peningkatan lansia sebanyak 2 kali lipat selama 3 dekade, dan pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak lebih dari 1,5 miliar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, di Indonesia sendiri, jumlah populasi lansia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari tahun 2017, jumlah populasi lansia yaitu 8,97% atau sekitar 23,4 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah populasi lansia mencapai 9,27%, yaitu sekitar 24,49 juta jiwa dari seluruh penduduk. Ini menandakan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 0,3%. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di Puskesmas Lolo, didapatkan data jumlah lansia di wilayah kerja Puskesmas Lolo dengan laki-laki sebanyak 307 orang dan perempuan sebanyak 253 orang. Total keseluruhan lansia sebanyak 560 orang. Prevalensi penyakit sendi banyak terjadi pada kelompok umur 65 sampai dengan 70 tahun, yaitu sebesar 22,72%. Didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebanyak 9,72% berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Untuk penyakit sendi ini biasanya salah satu disebabkan karena artritis gout. Artritis gout menyebabkan ketidaknyamanan pada penderita untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan diri, sehingga perlu adanya perawatan, pengobatan, pola hidup yang sehat. Pengobatan dapat dilakukan secara farmakologis dan non-farmakologis. Salah satu terapi yang dapat digunakan untuk non-farmakologisnya yaitu senam ergonomik. Berdasarkan penelitian dari Nurul Fatimah tahun 2017, didapatkan hasil adanya perbedaan kadar asam urat yang signifikan pada responden intervensi, senam ergonomik, dan kelompok kontrol, yaitu didapatkan nilai p-value kelompok intervensi 0,008 atau P di bawah 0,05 berdasarkan uji Wilcoxon-Sainz. Sejalan dengan penelitian Nur Hidayat dan Cindy Kaudia pada tahun 2020 yang menunjukkan perubahan kadar asam urat sebelum diberikan senam ergonomik, yaitu rata-rata 8,42 mg per dl, dan sesudah diberikan senam ergonomik memiliki rata-rata kadar asam urat 6,76 mg per dl. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Senam Ergonomik di Era New Normal terhadap Penurunan Kadar Asam Urat pada Lansia dengan Artritis Gout di Wilayah Kerja Puskesmas Lolo. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh senam ergonomik di era new normal terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia dengan artritis gout di wilayah kerja Puskesmas Lolo. Untuk tujuan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, untuk mengetahui pengaruh senam ergonomik di era new normal terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia dengan artritis gout. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, mengidentifikasi kadar asam urat pada penderita artritis gout sebelum melaksanakan senam ergonomik. Yang ketiga, mengidentifikasi kadar asam urat pada penderita artritis gout sesudah melakukan senam ergonomik. Dan yang terakhir, menganalisis perbedaan kadar asam urat sebelum dan sesudah dilakukannya senam ergonomik.
Untuk manfaatnya bagi peneliti, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti dan sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang keperawatan dan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar bagi tenaga pendidik. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi terbaru mengenai cara menurunkan kadar asam urat dengan cara senam ergonomik. Kita masuk ke kerangka teori. Untuk artritis gout, ini dia terbagi menjadi artritis dan gout. Gout sendiri atau biasa dikenal dengan asam urat itu berasal dari kata guta, yaitu tetesan. Untuk artritis yang berarti radang sendi. Jadi artritis gout di sini yaitu penumpukan ataupun penyakit yang disebabkan karena penumpukan kristal-kristal monosodium yang berada di bagian sendi-sendi sehingga menyebabkan nyeri. Untuk goutnya itu dibagi ataupun diklasifikasikan menjadi gout sekunder dan gout primer. Untuk gout primer itu belum diketahui secara pasti disebabkan karena apa, tetapi dicurigai karena faktor keturunan dan faktor hormonal. Sedangkan untuk gout sekunder itu disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi purin, contohnya yaitu kacang-kacangan dan juga jeroan. Untuk etiologi dari artritis gout sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama karena produksi asam urat yang meningkat, yang kedua karena gangguan ekskresi asam urat, yang ketiga yaitu kombinasi keduanya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar asam urat dalam tubuh, yang pertama ada jenis kelamin. Laki-laki lebih sering terkena artritis gout atau asam urat dikarenakan tidak adanya hormon estrogen pada laki-laki. Sedangkan untuk wanita itu faktor resikonya lebih meningkat pada saat sesudah menopause karena hormon estrogen di dalam tubuh wanita itu sudah berkurang. Hormon estrogen sendiri berfungsi untuk menghasilkan enzim urikinase yang mengubah asam urat menjadi allotonin sehingga memudahkan untuk proses pengeluarannya. Yang kedua, umur. Umur di sini biasanya laki-laki itu di atas 30 tahun untuk penderita artritis gout, sedangkan untuk wanita itu di atas 50 tahun. Yang ketiga, genetik. Faktor resikonya lebih meningkat jika seseorang tersebut terdapat riwayat penyakit keluarga asam urat. Terus yang keempat adanya obesitas. Obesitas di sini berarti terjadi resistensi leptin. Leptin sendiri merupakan asam amino yang berfungsi salah satunya yaitu sebagai diuresis. Pada saat resistensi leptin ini terjadi pada bagian ginjal, maka ginjal akan rusak dan tidak dapat mengeluarkan asam urat, sehingga asam urat di dalam tubuh meningkat. Baru yang kelima, obat-obatan. Untuk obat-obatan seperti antihipertensi dan aspirin dapat mengganggu proses pengeluaran asam urat. Dan yang terakhir, alkohol. Alkohol di sini mengeluarkan asam laktat yang mengganggu proses ekskresi asam urat. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar asam urat dalam tubuh menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam darah dan terjadi penumpukan asam urat di sendi sehingga menyebabkan artritis gout. Untuk artritis gout sendiri itu dapat dilakukan terapi farmakologis dan non-farmakologis. Untuk terapi farmakologisnya dapat menggunakan allopurinol, urikosurik, dan colchicine. Untuk terapi non-farmakologisnya itu yang pertama dapat mengkonsumsi makanan yang rendah purin ataupun yang tidak mengandung purin dan juga rendah protein dan lemak. Selain itu juga dapat meningkatkan istirahat, terus itu mengkonsumsi cairan yang banyak seperti air putih untuk melarutkan asam urat, dan yang terakhir itu olahraga. Olahraga di sini itu berfungsi untuk menghilangkan kekakuan pada sendi. Salah satu olahraga yang dapat digunakan yaitu senam ergonomik. Senam ergonomik ini merupakan memperlancar aliran darah dan membakar racun dalam tubuh seperti asam urat, kolesterol, asam laktat, dan kristal oksalat. Untuk senam ergonomik ini berdasarkan penelitian Nanda Rizky aman bagi lansia karena gerakannya merupakan gerakan dasar sholat
yang sudah dilakukan orang sejak zaman dahulu, tetapi lansia harus juga tetap memperhatikan kemampuan tubuh. Untuk senam ergonomik ini terdiri dari 5 gerakan. Yang pertama adalah lapang dada, yang kedua yaitu tunduk syukur, yang ketiga duduk perkasa, yang keempat duduk pembakaran, dan terakhir berbaring pasrah. Dari terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis ini dapat menurunkan kadar asam urat. Terus masuk ke kerangka konsep variabel independen senam ergonomik, variabel dependen penurunan kadar asam urat pada lansia dengan artritis gout. Untuk variabel confoundingnya yaitu usia, jenis kelamin, genetik, obat-obatan, diet, alkohol, dan intake cairan. Untuk hipotesis dibagi menjadi HA dan H0. Untuk HA-nya terdapat pengaruh senam ergonomik di era new normal terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia dengan artritis gout di wilayah kerja Puskesmas Lolo, dan H0-nya tidak ada pengaruh senam ergonomik di era new normal terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia dengan artritis gout di wilayah kerja Puskesmas Lolo. Untuk rancangan penelitian, dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen atau eksperimen semu dengan pendekatan pre dan post test non-equivalent control group. Untuk populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh lansia penderita gout artritis di wilayah kerja Puskesmas Lolo. Untuk sampelnya, besarnya sampel pada penelitian ini berdasarkan kriteria inklusi dan dari populasi yang telah menandatangani inform consent. Untuk kriteria inklusinya, lansia yang berusia 45 tahun ke atas, lansia yang memiliki kadar asam urat di atas 7 bagi pria, dan asam urat di atas 6 mg per dl untuk wanita. Metode samplingnya yaitu non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan teori Roscoe. Dalam teori ini dikatakan bahwa penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat. Penelitian yang sukses adalah dengan menggunakan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20, menurut Sugiono tahun 2017. Waktu penelitian yaitu bulan Januari 2021. Untuk tempat penelitiannya wilayah kerja Puskesmas Lolo. Untuk definisi operasionalnya, untuk variabel independen senam ergonomik, definisinya gerakan senam ergonomik adalah gerakan yang mengoptimalkan posisi tubuh pada ruang kerja yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kelelahan. Senam ini dilakukan selama 1 bulan dengan frekuensi 2 kali seminggu, 15 menit setiap pertemuan. Untuk alat ukurnya yaitu SOP. Untuk variabel dependennya artritis gout merupakan penyakit akibat penimbunan kristal monosodium urat pada bagian sendi sehingga menyebabkan nyeri. Alat ukurnya menggunakan alat pengukur kadar asam urat darah. Untuk hasil ukurnya hiperuresemia jika nilainya menunjukkan angka pria di atas 7 mg per dl, wanita di atas 6 mg per dl. Untuk skala yang digunakan yaitu rasio. Instrumen penelitian, alat dan bahan, lembar observasi asam urat, alat cek asam urat, alkohol swab, lancet, stik asam urat, pulpen, dan timer. Untuk analisa data, uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Shapiro-Wilk dikarenakan jumlah sampel yang digunakan di bawah 50 sampel. Analisa univariat dilakukan terhadap tiap variabel dalam penelitian. Data numerik disajikan dengan menggunakan mean, median, dan standar deviasi, sedangkan data kategorik menggunakan frekuensi dan proporsi masing-masing. Untuk analisa bivariat, rumusan statik yang digunakan yaitu Peretti test untuk mengetahui apakah ada perbandingan antara pre-test dan post-test, sedangkan perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi menggunakan uji Mann-Whitney test. Untuk alur penelitiannya, populasi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi mendapatkan sampel. Dari sampel ini nanti dibagikan inform consent. Jika tidak setuju maka dilakukan stop penelitian. Jika setuju maka akan dilakukan pretest, baik kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Setelah itu akan dilakukan post-test, lalu menganalisa data, dan terakhir yaitu pelaporan. Mungkin sekian penjabaran proposal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.